Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa kabar ibu-ibu, bapak-bapak, sehat? Mudah-mudahan pertemuan kita pagi ini bernilai amal soleh insyaallah. Panas apa tidak? Kullu mri'in tahta zilli sadaqatihi. Setiap orang nanti di akhirat tidak ada tempat bernaung, tidak akan ada atap, tapi ada satu atap naungan. Tahta zilli sadaqatihi, akan bernaung di bawah sedekah. Sekarang ibu-ibu enak di bawah tenda, tapi nanti tenda ini akan tercabut. Bapak-bapak enak di bawah tenda, nanti akan tercabut. Jangankan tenda, rumah-rumah yang besar ini akan tercabut. Mohon maaf kalau kebetulan rumahnya saya tunjuk. Wa takunul jibal kal ihnil manfush. Gunung Bromo, Gunung Kidul, Gunung Merapi, Gunung Sibaya, kal'inil mau, seperti bulu kambing yang diembus angin. Kalau gunung-gunung seperti bulu kambing, masjid, tenda, rumah, WC hancur berkeping. Di mana tempat kita bernaung? Di bawah sedekah. Maka yang tadi memasukkan uang ke kotak-kotak, ke kresek-kresek tadi, kalian bukan menolong saudaramu di Donggala, bukan menolong saudara di Palu, tapi sedang membangun tempat bernaung di Padang Mahsyar, bukan Padang Panjang, Padang Mahsyar. Jadi kalau ada tadi yang memasukkan uang 100 juta, ada tadi di antara bapak ibu memasukkan uang cek 100 juta, dia sedang menaung tempat bernaung, membuat tempat bernaung. Kalau 100 juta itu cor 1 meter. Selamat buat yang tadi sudah memasukkan cek 100 juta, sedang membangun tempat bernaung cor 1 meter di Padang Mahsyar. Nah, tidak di Padang Mahsyar, orang yang lain kepanasan, dia nyantai aja. Kenapa? 1 meter. Yang masukkan uang 100.000 plafon. Yang masukkan uang 50.000 triplek 1. Yang masukkan uang tadi 10.000 koran 2 lembar. Yang masukkan uang 5.000 itu nanti di akhirat pakai buku di atas. Kayak ibu yang pakai buku. Udah, keluarkan lagi kotak-kotak tadi. Nampaknya banyak yang mau masukkan cek 100 juta. Karena dia mau membangun tempat bernaung terbuat dari cor. Bagaimana cornya Ustaz? Nih, cor. Ini kamar mandi apa gardu listrik? Kamar mandi. Kira-kira nanti di akhirat seperti inilah tempat dia bernaung. Tenang, sejuk. Mau tempat bernaung di akhirat? Silakan. Sebar lagi kotak-kotak. Yang tadi itu baru permukaannya saja, baru DP-nya yang tadi. Nokes, tebar lagi. Mana kotak-kotak tadi? Jangan-jangan kotaknya sudah dilarikan. Saya bukan suuzon, tapi curiga perlu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada tempat kita bernaung. Idza samaa'um fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibun tasarat, planet bertabrakan. Merkurius, Neptunus, Pluto, Mars habis bertabrakan. Wa idzal biharu fujirat, air laut naik ke darat, namanya tsunami. Itu yang perempuan, yang laki-laki Sumanto. Mohon maaf Pak.
Wa idzal quburu bu'sirat, yang dikubur akan naik ke atas. Di saat itulah baru kau sadar bahwa harta engkau selama ini hanya mimpi dan fata morgana. Yang hari ini nyimpan duit di bank, nyimpan duit di kantong, nyimpan duit di dompet, apakah kalau mati dibawa? Tinggal. Belum pernah saya ngeliat orang mati bawa ATM. Tinggal. Ibu yang punya HP mahal, ini 15 juta nih, yang nanya siapa? Tinggal. Tapi kalau 15 juta kau kirim ke Donggala, ke Lombok, bisa membelikan baju selimut saudaramu. Anak kecil yang ibunya meninggal, bapaknya mati syahid, terkurung selama 2 pekan, putih kepalanya karena lumpur itu mengering, tidak menangis. Ketika dimandikan baru dia menangis. Di mana dia sekarang? Menetes air mata kita melihatnya, tapi air mata tak menyelesaikan masalah. Bisa air mata menyelesaikan masalah? Kalau bisa air mata menyelesaikan masalah, tak perlu kita penggalangan dana. Cukup mari nangis bersama. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang mau bernaung di akhirat? Siapa yang mau dapat tenda di akhirat? Siapa yang mau dapat atap di akhirat? Tidak ada solusi lain selain dari sodako, bukan somat. Sodako. Enak punya tenda nih, masya Allah. Tapi insya Allah yang panas-panas sekarang nanti teduh juga dia di akhirat. Tetap sodako. Kan udah tidak saya doakan, amin. Pas nanti datang bawa kotak, kenapa enggak? Udah ada bentar. Oh enggak. Yang enggak sodakoh tetap kepanasan di akhirat. Amin. Jangan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan Bapak Ibu rasanya menenangkan hati dan jiwa. Tanya ke sebelah kanan, Ustadz dari Mesir juga? Iya. Tahun berapa di Mesir? Tamat tahun 90. Tahun 90 saya tamat SD. Beliau sudah di Mesir. Ustadz di Mesir 95. Saya baru ke Mesir 98. Ternyata yang di belakang saya senior-senior saya semua. Maka jangan heran kalau selama ceramah ini agak-agak grogi, hilang bahan. Maklum, jenderal-jenderal di belakang. Bertemu dengan para habaib. Habaib dari kata Habib. Habib dari kata hub. Hub, cinta. Habib, kami cinta. Kenapa kita cinta kepada mereka? Karena mengalir darah Nabi Muhammad dalam diri mereka. Dari Nabi Muhammad SAW turun kepada Sayyidatuna siapa? Fatimah. Dari Fatimah turun kepada Sayyidina Husain. Dari Husain turun kepada Sayyidina Ali Zainal Abidin. Dari Zainal Abidin turun kepada Sayyidina Muhammad Al-Baqir. Dari Muhammad Al-Baqir turun kepada Sayyidina Ja'far Shadiq. Dari Ja'far Shadiq turun kepada Sayyidina Ali Al-Uraidi. Itulah yang mengalir kepada Asy-Syihab, Al-Jifri, Al-Haddad, As-Segaf. Nah, inilah para keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengalir darah Nabi dalam badan mereka. Abdul Somad, darah siapa? Ya, darah bapak saya. Kita tidak mulia dalam pandangan Allah karena darah kita, tapi insya Allah kita mulia karena niat baik kita, insya Allah. Amin. Sampai kemari dihadapkan ada yang pandai ngaji tapi nggak tentara. Ngaji hebat tapi nggak tentara. Ada tentara nggak pandai ngaji. Yang lebih parah sudahlah nggak tentara nggak pandai ngaji. Mati aja lah. Tapi hari ini masya Allah tentara bisa ngaji. Tapi terus terang saya tadi suuzon waktu dengar. Ini jangan-jangan MP3 Muammar. Demi Allah, demi Allah. Kalau bukan karena segan, saya udah mau ke depan tadi ngeliat. Mama Ustaz. Lebih baik minta maaf di sini. Karena ayat yang beliau baca, wa in tubdu ma fi anfusikum, andai kau nyatakan apa yang terlintas dalam hatimu, au tukhfuhu, atau kau sembunyikan, yuhasibukum bihillah,
Allah tetap akan menghisapnya. Yang terlintas di hatimu tadi Abdul Somad, kalau tidak kau minta maaf, tetap Allah akan menghisapnya. Makanya saya ceritakan, Pak Serka, saya mohon maaf, tadi terlintas di hatiku, jangan-jangan itu MP3 Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bangga kalau tidak dibuat acara ini, saya tidak bisa bersilaturahim dengan Pak Camat, tidak bisa bersilaturahim dengan Bapak Kapolres, tidak bisa bersilaturahim dengan Bapak Dandim. Alhamdulillah, sebelah kiri saya Bapak Kapolres, sebelah kanan Bapak Dandim. Kami pun berfoto bersama, fotonya sudah saya simpan. Jadi kalau ada yang macam-macam, kenapa mereka nggak takut sama Ustaz? Saya tak ada kekuasaan, saya tak ada kekuatan. Tapi yang sebelah kiri saya tadi polisi, sebelah kanan Dandim, pistolnya besi, walaupun pelurunya tinggal. Tapi orang takut, itulah pentingnya punya kekuasaan. Kekuasaan penting, ada yang lebih penting lagi. Apa? Duit. Makanya dibuat acara Tabligh Akbar for Dai, Forum Dakwah Industri for Kami. Ada foto saya. Spirit hijrah menjadi pekerja muslim yang semakin produktif dan penuh berkah. Allahu Akbar. Bu, suamimu pergi pagi, pulang petang, peras keringat, banting tulang, tunggang langgang, lintang kukang. Anakmu belum bangun, dia sudah pergi. Dia pulang malam, anakmu sudah tidur. Jarang pulang. Siapa namanya? Bang Boy. Tapi kalau kau lepas dia dengan bismillah, dia pun berangkat dengan bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Dia menjadi pekerja muslim. Maka itu yang akan menggiring engkau menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Mereka mencari nafkah, jihad fisabilillah. Makanya nanti kalau istrinya nelpon, Mas di mana? Kok nggak pulang? Jihad. Jangan kau marah ibu. Mereka sedang mencari rezeki, sesuap nasi dan segenggam berlian intan untukmu. Sekaligus persiapan kawin lagi. Istri pertamanya meninggal. Ibu mau marah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kau cari rezeki, kau ambil harta, kau bawa, itu semua akan tinggal. Kau bangun rumah besar, tinggi, tapi setelah kau mati, rumah itu akan diambil oleh siapa? Brownies, berondong manis. Kau yang mencari rezeki, kau yang mencari uang, sampai nggak sholat, pergi, sibuk, sampai nggak sholat, sampai akhirnya kau makan, jantung koroner, mati. Rumahmu yang besar diambil oleh suaminya yang baru, berondong manis. Sore-sore mereka jalan-jalan pakai motor baru. Suami baru nanya, Adinda, mana makam suamimu yang lama? Saking kuatnya pegangan, nunjuknya pun pakai kaki. Terus aja. Tinggal rumah besar, tinggal mobil besar, tinggal bini besar, tinggal apa yang kau bawa mati. Itulah yang masuk dalam kotak-kotak tadi. Betul? Tapi jangan pulang dari sini kelahi. Nanti pulang dari sini, Mas mau minum apa Mas? Jangan kau tanya lagi. Mas mau makan apa Mas? Jangan kau tanya lagi. Rupanya kau sudah siapkan brownies ya. Bukan itu maksud Ustadz Somad. Ustadz Somad sekedar mengingatkan. Ustadz Somad gak adil. Cerita mati, suami mati. Oke, kalau gitu kita balik, istri yang mati. Engkau yang selama ini pegang uang belanja, begitu dapat uang kau beli cincin emas, rantai emas, gelang emas. Sebentar, gatal ya.
Jam berapa ya? Ustadznya lama ya. Sampai akhirnya malaikat maut mencabut nyawamu dan kau akan mati. Begitu kau mati, gelang emas tinggal, rantai emas tinggal, cincin emas tinggal, gelang kaki emas tinggal, gigi emas tinggal. Siapa yang akan mengambil? Istri muda. Mana yang kekal abadi? Kalau ada yang kau masukkan ke dalam kotak tadi, maka masukkan cincinmu dalam kotak, masukkan gelangmu dalam kotak, kirim ke Donggala dan Palu. Betul? Kalau memang betul, masukkan. Mana kotak? Masuk. Alhamdulillah Ustaz, sejak Ustaz ceramah tadi, semua memasukkan cincin dan gelang. Begitu dibawa ke toko emas, imitasi. Untuk apa? Kalau ingin menunjukkan kaya bukan dengan gelang emas, menunjukkan kaya bukan dengan cincin emas. Kalau kau mau menunjukkan kaya, sekolahkanlah anak-anak yatim Donggala. Ustadz Al-Mukarram, kakak kelas saya, senior saya di Kairo. Di rumah saya Ustadz Somad ada 450 anak yatim yang sedang sekolah. Berangkat ke Donggala, berangkat ke Palu, bawa anak-anak yatim, bawa kemari, sekolahkan. Yang nggak bisa pulang dari acara ini, hubungi Ustadz kakak kelas saya, senior saya di Mesir, Kairo. Datang ke rumah mereka, tanya, mana anak yatim yang belum beli baju baru? Mana anak yatim yang belum makan? Mana anak yatim? Ibu mau nanya, mau bantu? Enggak, nanya aja. Bantulah, itu yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, tempat kita bernaung di padang mahsyar adalah sodakoh. Alhamdulillah, siang ini sodakoh begitu banyak. Ini saya serius. Siapa yang bersodakoh tisu, maka di akhirat akan mendapatkan tisu 700 kali lipat. Siap-siap Ustaz dapat tisu. Siapa yang mendekatkan kipas angin akan dibalas dengan AC di surga. Saya khawatirnya saya sebut tisu, semua ngantar tisu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, panas dan tak panas itu letaknya bukan di kulit tapi di hati. Berapa banyak kita lihat ada orang di ruang ber-AC, sejuk, adem, ayam tapi kepanasan. Yang panas itu apanya? Hatinya panas. Kenapa panas? Melihat tetangga mobil baru. Saya paling panas hati saya ngeliat dia Pak Ustaz. Kenapa? Mobilnya baru. Tapi yang lebih panas ngeliat yang ini Pak Ustaz. Kenapa? Bininya baru. Saya sobek-sobek aja mulutnya Pak Ustaz. Tidak boleh hasad, tidak boleh dengki. Dia rezekinya lancar, karirnya tinggi, tapi dia pakai doakan, ya Allah, ini tetanggaku rumahnya besar, mobilnya besar, duitnya banyak. Mudah-mudahan dengan itu dia bisa berinfak, bersedekah. Amin. Allah kirimkan malaikat. Apa kata malaikat? Amin. Kabulkan doa orang ini. Walaka misluh. Kau dapat yang sama seperti yang engkau doakan. Maka jangan doakan yang tidak baik. Ya Allah, ini tetanggaku karirnya tinggi, rezekinya lancar, tolong cepatkan dia mati. Kalau bisa jangan langsung mati, buat dia stroke 6 bulan, bibirnya mereng sebelah. Na'udzubillah. Alhamdulillah, ini yang hadir bukan cuma emak-emak, yang hadir bukan cuma bapak-bapak, anak-anak muda pun banyak hadir. Dari mana Ustaz tahu hadir anak muda? Mereka bisa manjat ke atap masjid. Luar biasa. Yang bisa naik ke atas itu pasti anak muda. Kalau orang tua tidak mungkin. Takut patah pinggang, rematiknya kumat, sampai ke atas berkunang-kunang, jatuh, mati. Sekarang sedang zaman kebangkitan anak muda. Anak-anak muda bisa dengar pengajian,
pastilah karena bapak ibunya memberikan dia makanan yang halal. Kalau anak muda itu makanannya haram, gak mungkin dia dengar pengajian. Heran saya anak saya nih Pak Ustadz. Kenapa Bu? Anak saya dimasukkan ke pesantren, kabur. Diajak pengajian, tidur. Otaknya kotor. Makanannya haram. Jurus bapaknya cap gayung. Ambil haram, ambil haram, ambil haram, ambil haram. Jurus ibunya cap tupai. Makanya disuapkan makanan haram. Sepiring makanan haram menjadi setetes darah. Darah masuk ke jantung, menyembur dari jantung naik ke otak. Otak anakmu hitam gara-gara makan nasiyatin kazibatin khati'ah. Nasiyatin ubun-ubun, kazibatin pembohong, khati'atin pelaku dosa. Kenapa ubun-ubun? Karena ubun-ubun ini adalah otak programmer yang berpikir. Maling, curi, narkoba, zina, yang menyuruh itu ubun-ubun. Darah, dari mana datang darah? Dari jantung. Dari mana datang jantung? Dari makanan sepiring lontong sayur. Lontongnya halal, tapi kau beli dengan cara yang haram. Alhamdulillah, sekarang semua sudah makan halal. Spirit hijrah menjadi pekerja muslim. Sogok tinggalkan, riswah tinggalkan, tipu tinggalkan. Ngaji ke para ustadz dan kiai alim ulama, para habaib. Mudah-mudahan rezeki bapak ibu barokah semuanya insyaallah. Heran saya Pak Ustadz, itu Pak Haji sudah bolak-balik umroh ke Makkah, tapi perbuatannya tidak berubah. Gara-gara apa? Gara-gara berangkat haji pakai duit Arab. Nangis di pintu Ka'bah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Apa kata malaikat? La labbaik wala sa'daik. Kau tidak dapat haji mabrur. Kenapa tidak dapat haji mabrur? Zaduka haram. Karena kau berangkat dengan uang haram. Tidak ada perubahan. Pengajian nggak hadir, ke masjid nggak datang. Heran saya ngeliat Pak Haji itu Pak Ustadz. Nggak ada perubahan. Dulu sebelum haji pakai celana pendek. Sekarang nggak pakai celana sama sekali. Nggak ada perubahan. Jangan main-main dengan uang haram. Berdoa pagi, petang, siang dan malam. Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait. Doa tak dikabulkan. Kenapa doa tidak kabul? Mata'amuhu haram. Makananmu haram. Oh kalau gitu nggak usah makan, beli teh botol. Teh botoluhu haram. Kalau gitu jangan buat teh botol, belikan baju. Malbasuhu haram, pakaiannya haram. Kalau gitu nggak usah kasih baju, belikan aja makanan, kasih anak yatim. Haram, haram, haram. Kau berikan makanan haram. Innallaha thayyibun, Allah maha suci. Innallaha thayyibun, Allah maha baik. La yaqbalu illa thayyiban. Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Yang rasa kepanasan, kipasnya tetap jalan, tapi baca doa Nabi Ibrahim. Ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Ya naru, wahai api, kuni, jadilah engkau, bardan, sejuk, wasalaman, selamat, ala Ibrahim, sebagaimana Nabi Ibrahim dibakar Namrus kedinginan selamat. Begitulah orang yang membaca doa itu terasa dingin. Setelah baca 2 kali gimana? Terasa dingin? Saya terasa dingin. Makanya jangan heran jamaah pergi haji, Ustadz, terima kasih doa yang kemarin Ustadz ajar. Doa yang mana? Ya narukuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Selama di Makkah saya nggak terasa panas Pak Ustadz. Alhamdulillah. Temannya cerita, itu kemarin saya di hotel mulu nggak pernah ke masjid.
Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak apa-apa berjemur sekarang. Yang penting di akhirat nanti kita merasakan di bawah naungan aras Allah Subhanahu wa taala. Ainal muta'abbuna bi jalali? Mana orang-orang yang dulu di dunia berkasih sayang karena aku, kata Allah. Allah cari dia. Hari ini kita mencari Pak Camat, hari ini kita mencari Pak Kapolres, hari ini kita mencari Pak Dandim, tapi nanti Allah yang mencari. Apa kata Allah? Ainal muta'abbuna bi jalali? Mana orang yang dulu berkasih sayang karena aku di dunia? Mudah-mudahan kita sekarang ini berkasih sayang karena Allah. Berkasih sayang karena harta akan binasa, betul. Berkasih sayang karena kuasa akan ditangkap KPK, betul. Berkasih sayang karena cinta wajah dan rupa semua akan berubah. Yang sekarang cantik, jelita, harum, semerbak, perempuan seperti bunga, cantik, harum, mekar, wangi, layu, mati. Bunga yang tidak layu, nih bunga plastik. Banyak sekarang perempuan ingin tidak layu, maka wajahnya isinya plastik semua. Hidung plastik, dagu plastik, pipi plastik. Sebulan mancung, bulan kedua turun. Dagu juga begitu. Bulan ketiga turun, hidung turun, dagu turun. Tinggal cari sapu. Nenek sihir. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersaudaralah karena yang kekal abadi. La ilaha illallah. Pak Camat, aku tak ingin bersahabat hanya engkau sebagai camat. Selesai camat kita tak bersahabat lagi. Bapak Dandim, aku tak ingin kita bersahabat karena engkau Dandim. Setelah itu kita tak berteman lagi. Bapak Kapolres, aku tak ingin bersahabat karena engkau Kapolres. Habis itu berpisah. Aku ingin kita bersahabat sampai kematian memisahkan kita dan sampai bertemu di surga Jannatul Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu untuk duit. Naik ke atas anakku, naik satu orang, karena ikan-ikan yang besar itu berada di sini. Ikan paus, ikan hiu, ikan lumba-lumba di sini semua. Adapun yang di bawah ini ikan-ikan teri aja nih. Memang ikan teri tapi 3 ton. Ikan paus kurus. Terserah, yang penting semua ikan akan bermanfaat insyaallah. Amin. Cepat naik ke atas sebelum mereka permisi pulang. Cuman saya, kalau sudah ada yang naik ke atas bawa kotak, bawa kresek, itu dah detak jantung saya mulai tak normal. Waktu tadi masih pelan, sekarang sudah mulai. Jangan-jangan dia ke depan pula. Auzubillah. Ustaz Somad cuma pandai ceramah aja. Bersedekahlah, bersedekahlah, bersedekahlah. Dia sendiri nggak sedekah. Alhamdulillah. Saya berharap tadi tinggal di mobil. Rupanya ada di bawah. Cepat menjauh. Panitia akan datang kalau ada acara gini, kasih tahu saya. Jadi bisa dompet ini saya tinggalkan. Ini kasih tahu Ustaz, nanti penggalangan dana. Ya ini mau nggak mau kita sedekah kan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang bersedekah sedikit jangan berkecil hati. Kenapa? Karena sedikit itu pun dinilai Allah. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi matamu akan melihat sedekahmu itu nanti di akhirat. Ini dalil bagi yang tadi ngasih abu-abu 2.000. Jadi kalau ada ibu yang nanya, Mbak kok ngasih 2.000? Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Udah dapat dalilnya? Yang ngasih 100 nyesal. Nggak bisa diminta lagi. Makanya dengarkan ceramah sampai habis, baru duit keluar.
Justru yang kau masukkan ke kotak itulah yang akan kekal abadi. Adapun yang kau tinggalkan di bank berbungkal-bungkal emas, wow, bocoran. Mau saya ceritakan? Bapak punya penghasilan sebagai pekerja muslim yang semakin produktif dan berkah, dapat total 2 miliar. Banyak? Itu 2 miliar kalau kita belikan cendol, berenang kita siang. Ketika bapak meninggal, yang 2 miliar itu dibagi 2, namanya gono gini. Apa arti gono gini? Kau begono, aku begini. 2 miliar bagi 2, 1 miliar untuk bapak, 1 miliar untuk itu yang senyum-senyum di sana. Mereka sudah tahu jatahnya 1 miliar. Selama ini mereka, apa kata mereka? Papa, ini harta kita bersama. Pret. Cukupkah 1 miliar itu? Tidak. Mereka dapat lagi. Karena ada anak, mereka dapat 1/8. 1/8 dari 1 miliar 125 juta. Maka total bulan mereka dapat 1 miliar 125 juta. Begitu engkau mati, habis dimakan cacing tanah. Apa kata cacing? Serbu, serbu, serbu. Ini yang dulu nyiksa kakek kita. Waktu mereka mancing, engkau yang menggali tanah mengambil cacing. Kau tusuk cacing itu berurai air mata. Menjerit mereka, cucu, cucu. Sekarang cucunya datang menyerbu. Serang, hajar, makan, sampai tulang-tulangnya. 125 juta di tangan istri. Yang 25 dia pergi ke salon. Pakai apa? Make up. Make membuat, up naik. Semua yang turun naik. Pipi naik. Hidung naik. Dagu naik. Naik. Make up 25 juta. Yang 100 dia beli motor baru. Knalpotnya sudah dipotong. Kalau istrimu solehah, tentu dia akan undang anak yatim. Tapi kalau tidak, dia akan bersoleh. Maka bersyukurlah bapak-bapak, hari ini kau bawa istri-istrimu pengajian. Mudah-mudahan setelah kau mati meninggal dunia, mereka akan sedekahkan itu untuk Palu dan Donggala. Banyak yang mengaminkan kan? Jangan heran kalau ibu-ibu itu menangis ketika suaminya meninggal. Papa, Papa kenapa begitu cepat? Ibu nangisnya kok kuat, warisannya dikit. Tapi ada juga yang nggak nangis, setetes pun air matanya tidak keluar, tegar. Ibu nggak nangis, tidak Pak Ustaz. Kenapa? Memang sudah lama aku tunggu. Ustaz ini nggak enak terus ceritanya. Jangan kau sangka suami-suami ini datang pengajian karena mereka. Berapa banyak suami yang brengsek, suami yang pemabuk, suami yang pecandu narkoba, suami yang jahat, suami yang nakal, suami Fir'aun. Mereka tobat karena istri yang soleh. Begitu cara menaikkan orang yang sudah tahu. Dunia mata, dunia kenikmatan. Wa khairu mata'iha, sebaik-baik kenikmatan adalah almar'atus solehah, istri yang solehah. Betul lah Pak. Udah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suami gaya metal, pakai jaket kulit, pakai topi, pakai celana jeans, baju hantu. Tapi suka pengajian. Gimana ceritanya Bapak suka pengajian? Gimana asal muasalnya? Istri saya minta jemput ke masjid, Pak Ustaz. Papa, jemput mama ke masjid ya. Gak mau, Bapak mau nonton. Nanti kalau mama dilarikan supir taksi, ayolah saya jemput. Akhirnya suami menjemput di pintu masjid. Dia sudah mau marah, mau masuk ke masjid. Kenapa ngajinya lama betul? Begitu dia dengar pengajian, tersentuh hatinya. Maka dia pun datang ke masjid, pengajian, menjadi suami yang baik-baik. Suami yang baik, kenapa? Karena ada istri soleha. Mudah-mudahan ini istri soleha.
Yang lajang-lajang, yang belum menikah, mudah-mudahan kami doakan kalian mendapatkan istri yang solehah-solehah. Yang bilang amin, yang belum nikah. Ini yang udah nikah, amin. Manfaat sedekah yang pertama, mendapatkan naungan di padang mahsyar. Yang sakit. Apa pesan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dau mardakum bis sedekah. Kalau ada di antara kalian yang sakit, obati dengan sedekah. Seorang perempuan kena penyakit kista sebesar uang logam, dicek ada kista. Ibu, ini di dalam ada kista, mau dibuang. Nanti kalau dibuang, ibu gak bisa lagi mengandung. Jadi saya gak bisa punya anak. Tidak. Si ibu menangis. Kenapa? Karena rahimnya akan dibuang, gak bisa punya anak. Ibu menangis, suaminya senyum. Dia pulang, dia kumpul anak yatim, dia sedekah. Dia pergi panti jompo, dia sedekah. Dia pergi tempat orang susah, dia sedekah. Dia amalkan hadis Nabi, dau mardakum bis sadaqah. Obati orang yang sakit dengan sedekah. Sedekah. Cek lagi ke rumah sakit. Ketika dicek ternyata kistanya mengkerut, mengecil, hilang. Dokter malah nanya, ibu makan apa? Makan nasi. Ada pakai obat-obat macam-macam? Enggak. Lalu kenapa bisa hilang? Saya mengamalkan hadis Nabi, dau mardakum bis sadaqah. Barokah dari sedekah. Jadi gimana, Dok? Saya operasi? Enggak perlu operasi karena sudah sehat. Jadi rahim saya selamat, masih bisa punya anak. Lanjutkan. Sekarang si ibu tersenyum, suaminya nangis. Ibu-ibu yang ada sakit-sakit, sedekah. Saya udah bolak-balik sedekah, kok nggak sehat ya Pak Ustadz? Sedekahnya berapa? 5.000. Gimana mau sehat 5.000? Orang sekarang buka mulut aja 2 juta. Sakit apa? Sakit tenggorokan. Buka bu, 2 juta. THT, telinga hidung tenggorokan. Telinga sebelah kanan 2 juta. Sebelah kiri 2 juta. Kanan, kiri, tengah 6 juta. Lubang hidung 4 juta. Ya mau ngasih 500.000 mau sehat, maka jangan berhitung-hitung dengan Allah. Kalau Allah mau, dia berhitung-hitung juga dengan kita. Kasih setengah. Allah kasih napasmu setengah, baru kau tahu. Tahu arti napas setengah? Asma, bengek. Mati kontan. Mudah-mudahan yang hadir ini yang bersedekah tadi, kalau ada penyakitnya angkat ya Allah. Wala maridan illa syafaita. Yang sakit-sakit angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang menyembuhkan. Bismillahirkafi dengan nama Allah yang mencukupkan. Bismillahirwafi dengan nama Allah yang menunaikan janji. Isfi mardana shifaan ajilan. Sembuhkan saudara kami yang sedang sakit dengan kesembuhan la yughadiru saqaman, sehat untuk selamanya. Amin ya rabbal alamin. Pertama, sedekah sebagai tempat bernaung di padang mahsyar. Yang kedua, sedekah menghilangkan penyakit. Yang ketiga, sedekatus sirri tadfa'u mitatasu. Sedekah menolak mati su'ul. Bapak Ibu semua hafal doanya. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Tapi ada yang paling hebat kalau mau mati husnul khatimah. Meninggal di belakang makam Ibrahim. Tahu makam Ibrahim? Bukan kuburan. Makam artinya tempat tegak tapak kaki Nabi Ibrahim di dalam Masjidil Haram. Meninggal di belakang makam Ibrahim dalam keadaan pakaian ihram. Selesai tawaf, sedang berwudu, di sujud terakhir. Ini kematian yang paling indah. Sujud terakhir
di belakang makam Ibrahim, pakai pakaian ihram, sedang sholat. Anak muda, orang heran, semua datang bertanya ke rumah ibunya, "Bu, itu anak ibu?" "Iya." "Kenapa dia bisa mati husnul khatimah?" "Saya tidak tahu." "Sholat tahajudnya biasa, sholat sunatnya biasa, puasa sunatnya biasa. Kenapa dia mati luar biasa?" "Saya tidak tahu." Seminggu setelah meninggal, datang janda membawa anak yatim. "Siapa ibu?" "Saya janda." "Ini anak yatim." "Apa hubungan dengan anak kami?" "Anakmu setiap bulan memberikan sepertiga gajinya untuk menyantuni anak yatim. Ternyata dia dapat husnul khatimah karena sedekah." Makanya nanti kalau ada bapak meninggal, seminggu setelah itu datang janda, tanda husnul khatimah. Tapi tanya dulu, "Kamu siapa?" "Saya janda." "Ini anak-anak almarhum." Itu nikah siri. Ibu jangan marah. Marah tidak menyelesaikan masalah. Kalau terjadi seperti itu, nikahnya sah, dia diam-diam bagi harta warisnya. Jangan marah. "Aku marah, ini harta suamiku, tidak kau kasih." Padahal nikahnya sah. Kalian makan haram. Sanggup berbagi harta warisan? Tak sanggup. Makanlah harta itu, makan. Tapi ingat, di akhirat kau akan dituntut oleh anak-anak yatim ini, bahwa kau marah, tapi yang lalu sudah berlalu. Berikan maaf. Siap memberikan maaf? Sunyi. Saya Pak Ustadz baca Yasin, siap. Sholat berjamaah ke masjid, siap. Tapi kalau untuk yang satu nih Pak Ustadz nggak bisa. Ibu maafkan, karena dia sudah meninggal, dia masuk surga. Pergi dia ke kuburnya, diinjak-injak sampai hati kau Pak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau mau dapat naungan di akhirat, sedekah. Kalau mau dapat mati husnul khatimah, sedekah. Aku wa kafilul yatim, dan orang yang menyantuni anak yatim, kahataini fil jannah, bisa dekat seperti ini dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau dekat dengan Nabi? Dekat dengan Ustadz Somad tidak dikasih panitia, dipasang jeruji besi. Memangnya tidak damai di sini? Memangnya tidak aman di sini? Mengapa mesti dikasih besi? Karena Ustadz itu kurus. Dikhawatirkan jamaah menarik-narik tangannya, copot. Ini perlu saya klarifikasi. Panitia bukan benci, panitia sayang, tapi sayang menyebabkan jamaah menjadi buta. Al-hubbu yu'mi wa yusib. Cinta membuat orang buta. Maka saking buta dia tarik-tarik baju. Ustaz, terkilir Ustaz 2 hari. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini bentuk klarifikasi supaya jangan ada fitnah di antara kita. Betul? Saudara yang dimuliakan Allah, dengan adanya tabligh akbar, maka ada yang buka jualan bisnis, ada jual minuman, ada jual makanan, ada jual baju kaos. Dengan adanya tabligh akbar, ada pula orang-orang yang mendatangkan rahmat dan barokah. Tapi dengan adanya tabligh akbar, berapa tangan tadi yang sempat terulur tidak tersalami? Berapa kaki yang terinjak lecet sakit hati? Maukah kalian memaafkan silap dan salah Abdul Somad? Begitu cara minta maaf. Kalau mereka katakan sudah mau, selesai. Jangan sampai dicari nanti di padang mahsyar di akhirat. Mana sanggup saya mencari? Jangankan di akhirat, di sini saja mau cari salam satu-satu. Ini kalau saya salami satu-satu 2 bulan baru selesai. Apalagi salamnya sekali, fotonya 5 kali. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manfaat sedekah yang pertama, dapat naungan di padang mahsyar. Yang kedua, mengobati yang sakit. Yang ketiga, menolak mati su'ul khatimah. Yang keempat, dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, saya ceramah insyaallah terukur jelas. Waktunya berapa lama? 60 menit. Sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Tadi saya mulai tausiah 8:30. Sekarang 9:10 kurang 5. Cepat betul waktu di sini. Memang jam-jam pekerja itu cepat ya.
60 menit selesai itu jawab pertanyaan, habis itu kita penggalangan dana, ada katanya yang mau dilelang-lelang, habis itu pembacaan doa, habis itu kita pun pulang. Yang kelima belum. Yang kelima, apa keutamaan sedekah? Mendapatkan wadangan. Kalau kalian minum bertambah sejam lagi. Nanti. Yang kelima, manfaat dari sedekah adalah dapat doa dari malaikat. Ingin dapat doa dari malaikat? Apa doanya Pak Ustaz? Allahumma ati munfiqan khalafa. Siapa yang tadi bersedekah, beri dia ganti ya Allah. Tak usah diaminkan, karena doa malaikat pasti dikabulkan Allah. Siapa tadi yang bersedekah, ganti dia ya Allah. Siapa tadi yang bersedekah, ganti dia ya Allah. Siapa tadi yang bersedekah, ganti dia ya Allah. Bagaimana dengan yang tadi tidak bersedekah? Ini doanya. Dengar baik-baik. Yang belum bersedekah, ini doa untuk kalian. Dengar baik-baik. Yang tadi nyimpan duit dalam dompet, yang tadi alasannya itu untuk anak bayar uang sekolah anak di sini segala macam, saya ini sakit. Ingat, ini doa untuk kalian. Dengar baik-baik. Apa doanya? Malaikat berdoa, Allahumma timumsikan talafa. Siapa yang tidak bersedekah, binasakan dia ya Allah. Keluarkan duit, keluarkan. Saya nggak percaya sama ceramah Ustadz, tetangga saya nggak sedekah, buktinya rezekinya lancar, karirnya naik. Bukan berarti orang yang nggak bersedekah mobilnya tabrakan, bukan berarti rumahnya hancur, tapi hidupnya tidak ada barokah, bukan barongsai. Tidak ada barokah. Ada yang gajinya sebulan 5 juta, tapi dia bisa nabung, anaknya sehat, bisa sekolah, bisa pergi umroh 5 juta. Ada yang 50 juta. Anak pertama narkoba, anak yang kedua sakau, anak yang ketiga makan pil anjing gila. Tidak ada barokahnya. Hidupnya macam kerakap tumbuh di batu, hidup segan mati tak mau. Tak ada gunanya. Padahal kita hidup ini yang dicari itu apa? Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin. Selamat agamanya. Mudah-mudahan yang hadir pengajian ini selamat agamanya. Wa afiatan fil jasad, badan sehat. Wa ziyadatan fil ilmi, ilmu nambah. Wa barokatan fil rizki, rizkinya barokah. Mudah-mudahan semua spirit pekerja muslim semakin produktif dan rezekinya barokah. Nanti kalau ada yang nanya, siapa yang ceramah tadi? Ustaz Somad. Apa isi ceramahnya? Ada 5. Yang 5 itu apa? Aku nggak ingat. Karena sejak keluar duit dari ingatanku kacau. Pokoknya yang ku ingat kotak itu aja. Pokoknya pengajian yang paling menyedihkan ini. Tenang, yang ingatannya hilang gara-gara keluar duit, tenang. Semua ceramah tadi ada rekamannya. Kamera banyak sekali. Saking hebatnya tiang listrik pun dibuat kamera juga. Luar biasa panitianya. Mudah-mudahan sebuah panitia diberkahi insyaallah. Nama XXX, karyawan PT Sari Takagi Elok Produk. Pak Ustadz, saya mau tanya, apakah menuntut upah layak ke pemerintah menandakan seorang pekerja tidak bersyukur? Upah itu hak atau kewajiban? Saya ulang, upah dan gaji itu hak atau kewajiban? Orang yang mengambil haknya itu boleh atau wajib? Wajib. Karena kalau haknya tidak diambil, maka orang lain makan hak haram. Contoh, saya punya uang. Uang saya dipinjam oleh bapak. Bapak meminjam uang saya. Ketika saya tagih, saat itu saya sedang mengambil hak saya atau saya tidak bersyukur? Mengambil hak. Maka ambillah hak. Supaya apa? Supaya jangan sampai orang lain makan hak haram. Jelas? Karena kami merasa hak-hak upah kami, dia sudah tahu hak. Karena kami merasa hak upah kami sebagai pekerja belum sesuai, tidak diimbangi dengan kebutuhan pokok yang selalu naik. Demikian pertanda. Saya tak sanggup bacanya sampai habis, sedih saya. Mudah-mudahan pemerintah menaikkan sehingga menjadi berkah hidup. Bagaimana hukumnya bila kita sebagai karyawan menggunakan fasilitas perusahaan
Pertama, charger HP, melebihkan jam istirahat, menggunakan telepon perusahaan tanpa izin terlebih dahulu. Ada seorang ulama namanya Syekh Abdul Wahab Rokan. Siapa namanya? Syekh Abdul Wahab Rokan. Syekh Abdul Wahab Rokan kalau pakai sorban, sorbannya begini. Bentar ya. Syekh Abdul Wahab Rokan kalau pakai sorban, sorbannya begini. Pas ditanya, kenapa Syekh Abdul Wahab Rokan pakai sorbannya begini? Apakah dia kepanasan? Bukan. Karena kalau dia di bawah pohon kayu dan yang nanam pohon kayu itu nggak izin, dia takut dia nanti dituntut di akhirat karena sudah bernaung di bawah pohon kayu. Maka dia ingin ketika ditanya Allah di akhirat, di mana kamu bernaung? Aku bernaung di bawah kain, bukan bernaung di bawah pohon kayu. Nih yang sedang bernaung di bawah pohon kayu sudah minta izin sama yang punya kayu. Kalau bernaung di bawah pohon kayu saja tidak minta izin akan dituntut di hadapan Allah. Apalagi makai charger perusahaan, apalagi makai telepon perusahaan, apalagi memakai fasilitas perusahaan, kertas perusahaan, apalagi yang makai fasilitas negara. Kau akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustadz Somad bernaungnya di mana? Di atap ini. Panitia sudah ikhlas. Saya tanya, ikhlaskah panitia saya bernaung di bawah ini? Dah selesai. Besok datang ke perusahaan, salami semua direktur-direkturnya. Izin ya Pak, izin ya Pak, izin ya Pak. Udah selesai, pasang charger. Nama saya XXX, PT Perusahaan DMCTI. Apa hukum bekerja di perusahaan milik non-muslim? Sayyidina Ali Sayyidina Ali, menantu Nabi, mengambil air di rumah orang Yahudi. Mengambil air, menimba air di rumah orang Yahudi. Lalu kemudian dilaporkan ke Nabi. Ya Rasulullah, ya Sayyidina Ali menimba air di rumah orang Yahudi, ngambil upah kerja. Apa hukumnya? Kata Nabi, biarkan. Itulah dalil boleh bekerja di perusahaan non-muslim. Nanti kalau ada yang nanya, saya kerja non-muslim nih Pak Ustadz, apa hukumnya? Boleh, karena Sayyidina Ali mengambil upah menimba air di rumah orang Yahudi Madinah, Nabi tidak melarang. Tapi kalau sudah terkait dengan masalah akidah, masalah ibadah, tidak ada tawar-menawar. Wala ana abidum ma'abatum, wala antum abiduna ma'abud, lakum dinukum waliyadin. Bapak PT Perusahaan DMCTI, lanjutkan kerjamu. Yang penting kau jujur dan amanah. Tapi kalau pimpinan perusahaan memaksa engkau ikut ritual, kau cari perusahaan yang lain. Di mana? Tanyalah sama panitia. Semoga UAS selalu sehat. Amin. Tolong jelaskan mengenai Dajjal secara terperinci, agar kami dapat menjelaskan kepada anak cucu mengenai bahayanya, juga cara agar dapat selamat dari Dajjal. Bentuk Dajjal seperti Nabi Isa, tapi perbuatannya melawan Allah, maka disebut dia dengan Al-Masihid Dajjal. Sebelum salam kita mohon, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, wa min azabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihid Dajjal. Ada Isa yang asli, Al-Masih. Ada Isa yang hoax, namanya Al-Masihid Dajjal. Dia tunjuk langit, ya sama imtiri, hai langit turunkan hujan, turun hujan. Dia tunjuk bumi, ya ardi umbuti, hai bumi tumbuhkan tanaman, tumbuh tanaman. Dia tunjuk mayat, ya mayat qum, hai mayat tegak berdiri, mayat bisa hidup lagi.
Orang menyangka dia Al-Masih Isa, padahal dia adalah Al-Masih Dajjal. Cara selamat dari Ad-Dajjal 3. Yang pertama, sebelum salam baca doa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Yang kedua, hafal 10 ayat pertama surat Al-Kahfi. Yang ketiga, baca surat Al-Kahfi tiap malam Jumat mulai nanti malam. Habis maghrib, malam, siang, sore, petang, pagi, silakan. Yang karyawan susah, besok jam 12 masuk masjid, baca surat Al-Kahfi, habis sholat Jumat, lanjutkan lagi, maka insya Allah diselamatkan dari Ad-Dajjal. Jangankan Dajjal, cucu Dajjal aja keluar semua sudah bingung. Belum Dajjal yang asli lagi. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan dari Dajjal insya Allah. Saya mau nanya Pak Ustadz, surat Maryam ayat 87, mereka tidak berhak dapat syafaat kecuali orang-orang yang mengadakan perjanjian di sisi Allah. Perjanjian apa tuh Pak Ustadz? Karena saya sempat ikrar syahadat di pengajian saya, ikrar saat akan mengeluarkan infak. Dan apa ada? Perjanjian dengan Allah, tidak mempersekutukan Allah dengan apapun. La ilaha illallah, innaka la tukhliful mi'ad. Kalau engkau menjalin perjanjian dengan Allah, tidak menyembah kecuali selain Allah, tidak mengikut kecuali syariat Rasulullah, menghalalkan yang dihalalkan Allah, mengharamkan yang diharamkan Allah, Allah tidak akan ingkar janji memasukkan engkau ke dalam surganya. Dan engkau jangan menyalahi janji yang sudah kau janjikan pada Allah. Setiap solat kita itu adalah mengulang janji kita. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Aku ikut janji kepada engkau ya Allah, dan aku ikut bersaksi mengikut syariat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An-Nahl 91. Wa aufu bil uqud, tunaikanlah janji. Pertanyaan, tidak sempat saya kasih Pak Ustadz tadi malam di Cikampek. Pak Ustadz tolong nanti sampaikan berapa menit di atas panggung. Ini request mau foto ini. Janji yang sudah kau lafazkan, kau janjikan. Maka orang yang mengingkari janji, salah satu sifat orang munafik. Ayatul munafik salasun. Orang munafik sifatnya 3. Idza haddatsa kadzaba, kalau bicara dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau janji ingkar. Wa idza tumina khana, kalau diberi amanah berkhianat. Nama PT perusahaan, nama orang XXX. Pertanyaan, tips menjaga ukhuwah antar karyawan dengan pimpinan agar kesejahteraan meningkat. Pimpinan perusahaan menahan mengeluarkan gaji 13, insentif, bonus, THR itu mengikut peraturan pemerintah, baik pusat maupun daerah. Yang membuat peraturan adalah DPR, betul? Hasilnya perda, peraturan daerah. Seluruh perusahaan harus keluar THR, seluruh perusahaan harus menjamin, seluruh perusahaan harus. Perusahaan mengikut perda, peraturan daerah ataupun undang-undang dari pusat. Yang membuat undang-undang dan peraturan daerah adalah DPR. Yang memilih DPR siapa? Nih, makanya nanti pilih orang yang amanah. Ini nampaknya Abdul Somad udah mulai kampanye nih. Abdul Somad tidak kampanye. Saya tidak mau caleg. Saya tidak mau jadi anggota DPR. Untuk apa saya jadi anggota DPR? Yang lebih tinggi aja saya tak mau. Saya cuma mau menjelaskan
cara menekan pimpinan perusahaan dengan cara mengangkat wakil rakyat yang amanah, mereka yang akan menjaga hak-hak kita. Kapan itu? Rabu 17 April 2019. Jangan sampai golput. Jangan sampai golput. Orang yang ramai selama ini, politikus sudah melihat orang ramai begini, wah ini bisa 2 kursi nih. Maka robahlah kerumunan menjadi kekuatan. Insya Allah bapak-bapak dari kepolisian tidak bisa menangkap direktur, tidak bisa menangkap perusahaan. Kenapa? Tidak ada pagar payung hukumnya. Tapi kalau payung hukumnya ada, tangkap. TNI Polri bisa menangkap. Kenapa? Ada payung hukumnya. Yang membuat payung hukumnya siapa? DPR. Eksekusinya siapa? Perusahaan. Kalau melanggar yang nangkap siapa? Polisi. Maka kuncinya adalah pilihlah wakil-wakil yang amanah, yang siap memperjuangkan hak-hak kita di legislatif. Makanya nanti kalau mereka datang mau sebar-sebar uang, perusahaan-perusahaan sekalian, karyawan-karyawan, pilih saya, nanti saya kasih uang. Kami tidak mau uang, Pak. Kami mau Bapak duduk di sana perjuangkan hak-hak kami. Kalau Bapak siap, kami pilih. Kalau tidak, kami ambil uangnya, tidak kami coblos orangnya. Apakah anak perempuan wajib dikhitan? Mazhab Syafi'i wajib. Hanafi, Hambali, Maliki tidak wajib. Ustaz Somad pakai apa? Saya pakai mazhab Syafi'i. Anak perempuan dikhitan. Cari dukun khitan. Dukun yang tidak pakai jin, dukun khitan. Karena dengan dikhitan merendahkan libido seksual. Sekarang pakaiannya sempit, tontonannya maksiat, pergaulannya liar. Kalau tidak dikhitan, nafsu seksualnya merajalela. Khitan anak perempuan. Yang sudah berlalu jangan dikhitan lagi. Yang sudah lewat tak bisa lagi, nanti pendarahan mati dia. Yang baru-baru lahir bisa. Ustadz, ulama adalah penerus para nabi. Hadisnya sahih. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama penerus para nabi. Di zaman ini, di mana fitnah dan dusta merajalela, ketika umat dihadapkan, ini novel apa pertanyaan? Apa yang dimaksud dengan ulama? Apakah ulama itu anggota MUI? Apakah ulama itu LCMA? Apakah ulama itu yang lama di Arab? Saya ini 4 tahun di Mesir, 2 tahun di Maroko, 6 tahun di Arab. Ustadz, kalau cuma lama di Arab, onta lebih lama. Saya ini bisa bahasa Arab, saya ini bisa tulis Arab, saya ini bisa ngomong Arab. Ustadz, kalau cuma bisa bahasa Arab, Abu Jahal, Abu Lahab juga lama di Arab. Lahirnya di Makkah, matinya di Makkah, tempatnya neraka jahanam. Lalu yang ulama itu siapa? Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Takut kepada Allah. Takutnya hanya kepada Allah. Tidak takut hilang jabatan, tidak takut hilang harta, tidak takut hilang popularitas, hanya takut kepada Allah, menyuarakan hukum Allah, tidak mengajak ke jalan partai, tidak mengajak ke jalan ormas, yang diajaknya ud'u ila sabil rabbik, ajak orang ke jalan Allah. Ulama mana yang bisa kami jadikan panutan? Ulama ahlus sunnah wal jamaah. Sifatnya apa? Akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, menghormati 3 mazhab, Hanafi, Maliki, Hambali. Tasawufnya Junaid al-Baghdadi dan Abu Hamid al-Ghazali. Luar daripada ahlus sunnah wal jamaah jangan ikut, karena tidak dijamin keselamatannya. Ulama-ulama kita, ustadz-ustadz kita, kiai-kiai kita, habaib-habaib kita, sanad nasab keilmuan mereka sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam bekerja, waktu sholat subuh jam 4:07, sedangkan waktu istirahat selesai kerja jam 5. Yang didahulukan sholat dulu atau kerja dulu? Makanya pilih anggota legislatif yang bisa memperjuangkan waktu sholatmu. Bisa apa tidak? Bisa. Tapi kalau tidak ada aturan, mereka semena-mena. Sekarang pilihannya cuma 2. Apa kata direkturmu? Kalau mau kerja di sini, ikut peraturan. Kalau tidak mau, out, keluar. Lalu kita unjuk rasa. Tidak ada payung hukumnya. Ini telah lagi-lagi masalah hukum. Nah, kalau begini, ramai-ramai. Tidak bisa karena tak punya hukum. Duduk bersama,
antara pimpinan karyawan bersama orang dari perusahaan duduk bersama berdialog. Judulnya apa? Mau dibawa kemana hubungan ini? Saya ceramahi kalian, wahai pimpinan perusahaan-perusahaan, wahai direktur-direktur, hari ini kau kaya, hari ini kau punya perusahaan, hari ini kau hebat, tapi besok kau pensiun, kau akan mati dimakan cacing tanah. Izinkan karyawan-karyawanmu itu melaksanakan sholat. Itulah yang akan menjadi amal jariah buat engkau. Hai para karyawan-karyawan, kau sibuk kerja mencari dunia. Setelah kau mati, yang pertama ditanya malaikat adalah sholatmu. Saya bangga, jenderal berbintang pundaknya. Apa kata dia? Panggilan manusia saya tidak takut, panggilan atasan saya tidak ngeri, tapi panggilan Allah wajib saya taati. Waktu saya ceramah, dia mengawal di belakang. Saya ceramah, dia mengawal. Siapa itu? Kapolda Sulawesi Selatan. Viral video. Luar biasa. Bintang. Kalau ada bintang 4, itu jenderal. Kalau bintang 7, pening kepala. Oleh sebab itu, Masya Allah, kita punya polisi-polisi, tentara-tentara yang hanya takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dipanjangkan Allah umur mereka. Mereka yang tentara baca Quran, yang polisi takut pada Allah, sholat berjamaah, mengawal para ulama. Ente baru jadi pimpinan perusahaan, itu pun sementara direktur yang baru naik. Habis itu pun ke pensiun, habis pensiun stroke, stres, mati. Apa yang akan kau bawa? Perusahaan-perusahaanmu tinggal, binimu sudah selingkuh duluan, anak-anakmu habis. Iya, kalau anakmu pernah kau sekolahkan agama, mati engkau, didoakannya Rabbi firli wali walidayya. Andai tidak, begitu kau mati, dia pun datang pakai pakaian hitam. Anaknya pakai hitam, bininya pakai hitam, dia pakai hitam. Habis itu datang ke kubur bawa bunga, man in black. Tak tahu baca apa-apa. Yang kekal abadi adalah ibadah, sholat. Hai direktur, hai pemimpin, hai orang yang berkuasa, hai calon anggota legislatif, hai orang yang ada harta, hai engkau yang memiliki jabatan, semua akan tinggal. Yang akan kau bawa mati adalah waktu yang kau berikan kepada karyawanmu. Karyawan yang takut kepada Allah, semuanya melaksanakan sholat. Itulah yang akan menjadi kekal abadi. Illalladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan beramal soleh. Mana panitia yang mau lelang-melelang tadi? Naik ke atas. Apa yang mau dilelang? Lelanglah sekarang sebelum jamaah ini nyimpan dompet dan pulang. Ini hasilnya akan dibawa ke Palu dan Donggala. Yang bisa berangkat, berangkat ke Palu. Yang tak bisa berangkat, kirimkan duit. Yang tak bisa ngasih duit, kirimkan doa. Yang tak bisa ngasih doa, mati aja lah. Selanjutnya saya serahkan ke panitia. Minta kursi 1, Tuan. Supaya saya duduk di sini. Soalnya kalau saya tak duduk, jamaah tak yakin ini punya saya. Baik. Saya duduk mengawasi aja berapa duit yang masuk. Mic-nya panitia, satu lagi. Nggak nyala. Tes 1, oke. Baik, jamaah sekalian. Alhamdulillah tadi kita dengarkan ceramah dari guru kita, Ustaz Haji Abdul Somad Al-Salmah. Itu luar biasa. Yep. Dan setelah tanya jawab selesai tadi, ada barang-barang yang akan dilelang dari beliau untuk saudara-saudara kita yang terkena musibah tsunami di Donggala dan di Palu. Oleh karena itu ada beberapa barang. Yang pertama buku nih Bang. Buku dari Ustaz Haji Abdul Somad, 37 masalah populer. Ini buku bukan sembarang buku, Pak. Ini sudah ditandatangani sama Ustaz. Kalau di sana tidak ditandatangani. Kalau di sini sudah ada ditandatangani. Jadi dipersilakan Bang. Kira-kira berapa Bang? Untuk pertama, ya, barang-barang yang dilelang, buku berjudul 37 masalah populer, dan yang kedua semua ada saatnya. yep. Ini ada 3 buku.
Dan juga ada sorban bang. Sorban. Iya, ada sorban dan peci dari Ustadz Abdul Somad. Jadi dipersilakan untuk rekan-rekan semua untuk langsung kita lelang bang. Yang pertama buku bang. Ya. Buku kita hargai berapa nih Pak? Ayo bukaan pertama. Kita buka. Untuk buku pertama siapa yang bukaan pertama? Buka harga berapa? Ya silakan. Insya Allah nanti bagi jamaah yang berminat membeli ini dan naik ke atas panggung akan dipakaikan langsung oleh Ustadz Abdul Somad, dan insya Allah akan foto bersama dengan Ustadz Abdul Somad Buku memakai dulu sorban. apa sorban dulu nih Bang? Buku dulu. Buku dulu. Buku dulu. Ya. Silakan. Kita lempar buku dulu. Iya, dari Maju. Ini Pak. Ya. Iya. Oh. Pak Polres, Pak. Masya Allah, luar biasa. Komandan kita nih. Berani berapa nih Pak? 1 juta. 1 juta. 1 juta. Siap ya? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Luar biasa. Dari Pak Chandra, Kombes. Ya, oh ya Pak, maju ke depan. Silahkan Pak. maju ke depan Mau dipotong, pada Pak. Satu lagi dari Yayasan Islam DKM Mekar Indah berkomitmen memberikan donasi untuk Palu Donggala sebesar 10 juta rupiah. 10 juta rupiah. Insya Allah yang akan maju ke depan yaitu Ketua Yayasan Bapak Insinyur Haji Abdul Aziz. Alhamdulillah. Takbir. Allahu Akbar. untuk para jamaah yang mau Selanjutnya. lelang silakan ke samping kanan. Dari Yayasan Islam DKM Mekar Indah berdonasi 10 juta Ustaz. Takbir. Allahu Akbar. Ya, sudah 2 orang. Ada lagi? Buku. Ya. Selanjutnya siapa namanya? Usa. Selanjutnya dari Akina Usa Pranata donasi dengan membeli buku sebesar 1 juta rupiah. Ya. Bisa maju ke depan. Ah. Ini ya, sini. Ah. Ya, dipercepat. Ya silakan masuk dulu. Semua ada saatnya. Iya. 37 masih ada? Masih ada Ini. 1. Ya, Ya. alhamdulillah. Alhamdulillah beliau karyawan di PT FDR di Bogor. Oh, Ya, jauh Bogor. banget dari Bogor, Bogor, subhanallah. Ustaz. Takbir. Allahu Akbar. Ya. Dari Bekasi, dari Bogor ke Bekasi, subhanallah. Ya. Yang ingin memeluk Ustadz, khusus ikhwanya masih ada surban 10 dan peci 10, insya Allah Ya. akan maju ke depan. Ibu-ibu juga boleh buat suaminya Bu beli sorban atau buat peci. Tidak harus Ya. cash, tidak harus cash, Harus cash, bisa di bisa komitmen nanti Untuk akan dikirim transfer ke melalui rekening. rekening. Ya. Buku masih ada. Jika Bapak Ibu mungkin saat ini Silakan, tidak Mas. bawa uang Maju, cash, maju ke depan. bisa komitmen transfer. langsung. Insya Allah kami sediakan kwitansinya, nanti akan ditransfer. Selanjutnya 1 juta untuk buku. Iya. Oh, ganti. Siap. Dengan Akin Adeni. Ya, dari Yang selanjutnya Pak oh ya, Dani. Mulik Suraan. Tafadhol. Haji. Silakan Pak Haji. Untuk yang nyatet sebentar ya. Yang selanjutnya Pak Dandim. Pak Dandim. Ada Andim. Untuk buku. Pak Damdin buku. Buku ada berapa lagi? Buku Satu tinggal- lagi. Buku tinggal 1 ya. Satu lagi. Ada lagi. Pak Dandim. Ustaz. Ya, Nah. Bapak Henry. Alhamdulillah Pak Komandan Dandim kita. juga ikut maju. Jurus nih. Siap. Alhamdulillah, jazakallah. Ya, Peci sama surban. buku ya. masih ada Pak Ubay. Ya. Ya, buku sudah habis. Sekarang tinggal sorban dan Sorban dan peci. Ya. Ya. Ini mak-mak boleh nih buat bapaknya di rumah yang banyak kerja Ya. tidak ya? Alhamdulillah. Sorban. Ya, Sorban silakan. satu, Bu. Untuk surban dan peci diawali oleh Haji Rusli. Beliau berkomitmen donasi Iya, Bu. 40 juta Ibu berapa? Mau Peci. dipakai kan? 40 juta. Peci. Oh, sorban yang putih. Sorban pada yang Haji putih. Rusli. Sorban yang putih. Cuti, ya, Pak Haji Rusli sorban yang putih. ya silakan Apa awal. hijau? Ibu. Hijau boleh, hijau boleh. Hijau, Pak Rusli. Bapak ini yang Ada Pak putih. Haji Rusli. Haji Rusli, yang mana? Oh ya, betul. Satu dulu, Oh, satu. gitu.
Iya, Ibu peci berapa Bu? 1 juta, awal 1 juta, 2 juta. Iya 2 juta, ada lagi Pak, Bu. Iya 40 Ibu juta. maju ke depan. Bapak Haji Ibu Rusli maju ke depan. berkomitmen Iya. berdonasi Ibu, untuk Palu 5 Donggala juta, sebesar Allah 40 Akbar, juta. 5 juta. Ayo 5 juta Bu, maju 5 maju. juta, 5 Maju. juta. 5 juta terakhir. Iya. Oke, siap sorban Bu. Sorban. 20 juta. 20 juta. Allah Akbar, Allah Akbar. Maju maju maju. Tolong kasih jalan keamanan, keamanan tolong kasih jalan keamanan. Yang kasih jalan yang agak 20 juta. 5 juta, 20 juta. Ibu yang Iya, sorban. jilbab merah, jilbab merah. Dan 5 juta dulu Ustaz. Iya. Baik. Ustaz siapa? Iya. Kita buka harga berapa lagi, Bay? Untuk sorban? Untuk sorban 20 juta. 20 juta. Iya. Inilah. Silakan Ibu naik untuk suami tercinta. Ini duluan sini apa Pak? Taruh sini Pak. Iya, iya. Masih ada. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tambah berkah. Lanjutnya Bapak siapa? 20 juta Bang. Bang Salam 20 juta. Ibu siapa, Bu? Yang 20 juta siapa? Ibu. Back diantar. Ayo, Bu. Ibu mau Bapak Ade. Bapak Ade dari? Ini saya disuruh sama Ibu Ria, Ibu Haji Ria. Ya, Ibu Ria, subhanallah akbar, takbir. Allahu akbar. Ibu Ria menyumbangkan sorban 20. Berapa Pak komitmen Pak? 5 juta. 5 juta untuk sorban. Allahu akbar. Yang putih, yang putih. Yang putih. Nah. Ibu dona 5 juta. Oh, 10 juta. Hah? 25 juta. 25 juta selanjutnya. Hah? Sorban. Iya. Ya, saya. Ini buat Bapak ini 10 juta. 25 juta Pak, tolong sini Pak. 25 juta. 20 juta. Kasih 20 juta. 20 juta kepada Ibu Lia. 25 juta. Pak siapa Pak? Ayono. Oh. Pak Cahyono, 25 juta dari Pak Yono. Ya, lelang 30 juta. 5 juta. 25 juta. Udah oke. Ya 25 juta. 25. 25 juta. Ya. Ya, yang Tolong 25 juta pada sorban. panitia, tolong di langsung naik ke Ya, udah. panggung. Pak diantar duduk dulu di situ, Ibu. Yang udah dimohon ke panitia, Ya. yang udah, Ini yang yang udah buat- tolong. Ini siapa dengan 25 juta, Bay? Tolong Yang kepada 25. panitia, tolong di Pak Rudi. Pak Budi, 25 juta sorban. Tolong naik Pak Budi. Yang ini. Ya, silakan untuk foto bersama dengan Ustaz Abdul Somad. 20 Ya, juta Ustaz. Alhamdulillah. tolong yang selesai diharapkan untuk turun. Diberikan Langsung ke arah kiri yang selesai langsung Coba turun. masih ada nggak? ada Langsung satu didata buat- sama buat Bapak panitia. Andi. Ini 25 Sekali juta. lagi kepada Ya 25 juta. para Peci donatur aja, Pak. Tadi udah diharapkan sama, langsung ke Ini, kiri Pak. Pak Budi. Oh iya. Iya. Nanti Ya. tolong dicatat Buat sana Pak dulu, Budi 25 Ya. juta sorban. Ada yang cepet matching nggak apa deh? Ya, ini Pak Budi. Iya. Ya. Pak Budi. Sekali lagi kepada para donatur masih ada, diharapkan sehabis Habis ya? memakai sorban atau pecinya Ya. kepada Ustadz Abdul Somad diharapkan untuk mendata dahulu di tempat panitia di sebelah kiri MC. Ya, sorban sudah habis, tinggal peci dari Ustaz Abdul Somad. Yang dipakai Ustaz gimana? Nah, Ini lebih mahal lagi, 50 juta ini. nah, Ibu tadi mau donasi Ya, peci. sorban 25 juta, Peci. ternyata habis sorbannya. Ibu, ditambahin nih punya Ustaz langsung dipakai ke mana-mana. Alhamdulillah. Boleh bisa naik lagi? Peci 5 30 juta. Ustaz. Bang Salam, peci 5 juta. Haji Iwan, ya.
dari Pak Haji Iwan 30 juta. Subhanallah, langsung sorban merah Ustaz Abdul Somad 30 juta. Allahu Akbar. Pak Iwan. Allahu Akbar. Ya, silakan Bapak difoto. lagi di kantor ya Bu ya? Ya. Ada. Sampaikan ke Bapak Bu. Terima kasih jazakallah khairan katsira atas sumbangan dari Bapak Iwan melalui Ibu. Yang selanjutnya Bang Salam. Yang selanjutnya Apa Pak Haji dulu? Ya. Peci 5 juta Peci 5 juta. Ya. dari Ibu Mila Karmila. Subhanallah. Allahu Akbar. Peci, peci. Kepada para jamaah sekalian, Ditahan dulu Pak ya. dari tim buku Tafakuh Ustaz Abdul Somad LCMA menjual buku-buku karya Ustaz Abdul Somad LCMA. Yang pertama buku 37 masalah populer, yang kedua buku 99 tanya jawab seputar Dari siapa, masalah Pak? salat. Yang ketiga buku musibah itu indah, pengantarnya Antum juga langsung ke Dari belakang Pak ya. siapa Pak, ya. namanya? oh iya, Adi Husni. Pak siapa? Kepada Pak Maman Sulaiman agar berfoto kepada Ustaz Abdul Somad dengan memakai pecinya karena istrinya sudah menunggu di panggung. Pak selanjutnya, Ibu berapa tadi? 5 juta, ya alhamdulillah. Ayahnya ada? Ya kerja, ya insya Allah. Nanti ini kenang-kenang dari Ustadz. Alhamdulillah. Ustadz, Ibu Ustadz. Ustadz. Ya, sekali lagi pada para jamaah, Terima ada kasih ayahnya. stand Tadi foto Ustaz soal. Abdul Somad Foto dulu dengan ya. karya-karya bukunya. Dipersilakan di stand sebelah kiri dan stand paling utama di depan. Takbir, Allahu Akbar. Barakallah. Semoga jadi anak yang saleh ya anak ya. Amin. Ya. Ya, masih ada berapa peci? Masih ada 5 lagi. Masih ada 5 lagi. Ibu, jadi suami mana suaminya? Barakallah. Iya nggak apa-apa. Nanti komitmennya ditulis di belakang Bu ya. 5 juta untuk peci. Ya, ini subhanallah. Balasannya bukan masalah harganya tapi akhirat kita. Ya, ini selfie 10 juta. Ya, kepada para jamaah sekali lagi jangan maju ke depan, takut Ayo. panggungnya. Masih ada lagi? Peci. Robo. Bang, masih ada Bang? Masih ada. Ada satu. Yang selanjutnya ada pemberian uang nih. Ada pemberian uang langsung untuk Iya. Palu dan Donggala. Masih ada lagi barang yang mau dilelang? Di bawah mungkin. Ada handphone. Ya. Saya fotoin dulu deh. Ini. Rekeningnya mungkin di Satu. Ya, bagi yang hari ini tidak membawa uang cash memang seperti sekitar 30 jutaan, 25 jutaan nanti dipersiapkan untuk nomor rekeningnya dari panitia. Ya, alhamdulillah sumbangan 900.000 langsung dari jamaah yang hadir. Ya, satu lagi. Satu lagi. Satu lagi peci ada mau ngambil? Ibu, Bapak. Ada. Maju, Satu Pak. lagi. Berapa tadi Bu komitmennya? 5 juta. 5 juta peci. Tolong difotoin Pak. Belanja naungan di surga ini namanya. Sekali lagi kepada para yang donatur pengen diharapkan bentuknya untuk seperti ke sebelah capcoran, kiri nah, seperti ini. untuk didata oleh panitia. Satu lagi. Satu lagi. Satu lagi peci dari Ustaz Abdul Somad. Ada yang itu hadir. Ada. Ya, sama-sama Bu. Ada peci. Ah, ibu-ibu, no, mas. Ibu-ibu, no, ibu-ibu. Ya, siap. Ya Bu, ditunggu. Satu lagi. Ya, alhamdulillah. Buat bapaknya. Ibu berapa yang di belakang? Berani berapa? 5 juta. Ya maju 5 juta. Iya, 5 juta maju. Ayo 5 juta. 5 Maju. juta maju. Maju. 5 juta maju. Maaf, Ayo ada ya. kepada para panitia tolong diiringi ibunya untuk hadir Ya. di atas panggung Itu yang nyatet. untuk menyerahkan peci Yang nyatet. kepada selfie Ustaz silakan Bu, Abdul selfie. Somad. Tapi kelamaan antara. Oh. Oh ini. Baik.
Alhamdulillah sudah selesai. Semua barang-barang yang sudah dilelang. Kalaupun nanti ada yang mau transfer silakan dari sana ya? Ke Bank Syariah Mandiri. Bank Syariah Mandiri. Kalau berabut berarti yang paling tinggi. Sahabat Al-Aqsa dengan nomor rekening 77 22 7. Ayo 7 naik. 1 2 3 4 7. 5 4. Gampang banget nih. 77 22 Udah naik Bu, nggak apa-apa Bu. 1 2 3 4 Biar 5 cepet deh. 4. Paling gampang ya Bu ya. Bank Syariah Mandiri atas nama yayasan Saya lagi kepada para Sahabat donatur, Al-Aqsa. sahabat 77 22 1 2 berikan 3 4 dana 5 diharapkan untuk turun. 7 juta. Ibu 7 juta. Siap. Alhamdulillah donasi terakhir dari lelang peci 7 juta. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Insyaallah. Ibu bisa di belakang untuk komitmennya ditulis di sana. Iya. Mungkin sudah selesai lelang. Semuanya sudah mencatat. Komitmennya sudah. Ala zini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ati munfiqan khalafa. Semua yang sudah bersedekah untuk Palu dan Donggala berikan balasan ya Allah. Allahumma barik lahum fi amwalihim, berikan berkah pada harta mereka. Wa barik lahum fi ahlihim, berikan berkah pada keluarga mereka. Waj'alhum abna'ahum wa banatihim minas salihin was salihat. Jadikan anak keturunan mereka orang-orang yang saleh dan salihah. Allah mansur ikhwanana al-musabina fi Donggala wa Lombok. Tolong saudara kami yang sedang tertimpa musibah. Minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Waj'alhum minas sabirin. Jadikan mereka orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah, ketika musibah itu datang mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La tada' lana dzamban illa ghafartah. Keluar kami dari majelis ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaita. Lepaskan kami dari hutang piutang dan riba. Wala aziban illa zawajta. Yang lajang yang gadis temukan jodohnya dengan yang baik-baik ya Allah. Wala raliban illa anjabata. Yang ingin punya anak berikan anak yang saleh dan salihah. Allah marzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fih. Berikan kami rezeki yang baik supaya kami bisa berkunjung ke Baitullah haji dan umrah. Allahumma ja'alna minal muttaqin. Jadikan kami orang-orang yang takwa. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami. Waghfir lana wal ikhwanil ladzina sabaquna bil iman. Kawan-kawan sekantor, sahabat-sahabat kami yang sudah mendahului kami, lapangkan kubur mereka ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhira kalamina inda intihai ajalina. Ketika ajal kami sampai, jadikan yang terakhir keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Pulang dengan tenang, jangan berdesak-desakan, ambil sampah-sampah, botol-botol, tunjukkan Islam agama yang damai, agama yang bersih. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah wa ala nikmatillah. Subhanallah. Dengan ditutup doa oleh Ustaz Abdul Somad, maka berakhirlah tabligh akbar kita pada siang hari ini. Bagaimana Bang Ubay?